إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, yakni berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang paling besar lagi adalah nikmat keimanan dan nikmat hidayah taufik, sehingga dengannya kita bisa melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Syarah Al-Usul As-Salasah yang ditulis penjelasannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan, membacakan tentang kisah ringkas dari perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Baitul Ma'mur, menuju tempat yang tinggi, menuju Allah di Sidratil Muntaha dalam rangka untuk menjemput kewajiban salat. Ini menunjukkan saking pentingnya salat dalam kehidupan kita. Jadi kalau dibandingkan makan minum, lebih penting salat, Pak. Iya, lebih penting salat. Karena salat itu adalah tiang agama kita. Salat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, al-ahdu bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka, antara muslim dan kafir, itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Sehingga para ulama berbeda pendapat status keislaman orang yang meninggalkan salat. Diperdebatkan apakah masih Islam atau enggak gitu. Sehingga terjadilah khilaf dalam masalah hukmu tarikis salah, hukum orang yang meninggalkan salat. Yang pertama, ulama sepakat dulu, Pak ya. Sepakat seluruh para ulama kalau meninggalkan salat jahidan liwujubiha, mengingkari kewajibannya. Itu semuanya nggak ada yang beda, Pak.
Kalau ada orang nggak sholat, ditanya orang tuh, Pak, kok nggak sholat? Nggak wajib katanya, kafir. Nggak ada yang beda pendapat. Namun yang berbeda pendapat kalau meninggalkan sholat karena malas, ya, takasulan, malas, atau tahawunan, menyepelekan. Tapi kalau ditanya wajib, oh ya wajib Pak, tapi kok nggak sholat tidak sempat, itu menyepelekan, itu tahawunan namanya. Ini beda pendapat ulama. Ya, Imam Syafi'i mengatakan fasik, walaysa kafir, dia enggak kafir fasik. Imam Ahmad mengatakan enggak, kafir dia. Ya, karena hadisnya umum. Nah, jadi terjadi khilaf dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam, Pak, ya. Ini menunjukkan ya pentingnya salat. Ya, salat itu diumpamakan oleh Nabi ya bagaikan seseorang memiliki sungai di depan rumahnya. Ya. Setiap 5 kali dia mandi, begitulah salat akan membersihkan dosa-dosa kita. Karena dalam kehidupan ini, Pak, kita nggak ada yang maksum, ya kan? Terkadang berdosa baik sengaja maupun tidak sengaja. Dosa mata, pergi ke pasar, awalnya niat ikhlas mau bantu istri, ya. Pas mau beli nampak yang enggak apa ya, ini parah betul pakaiannya, ditengok juga gitu, dosa gitu ya. Dengan sholatlah, Pak, ya, itu akan dibersihkan yang seperti itu. Ini pentingnya sholat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang ya pembahasannya tentang masalah sholat. Ya. Fadhal lagi. Ya, sholat udah ya, ini kisah hijrah lagi, afwan ya. Sholat udah di pembahasan tentang Mi'raj ya. Sekarang hijrah yang selanjutnya ini ya. Fadhal lagi. Ya. Ya, batasan yang terakhir aja ya. Ya, dari yang terakhir sebelumnya ya. Fadhal. Khamsu ya, as-salawatul ya, khamsu ya. Iya, ini perkataan daripada penulis ya. Siapa penulisnya ini? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nanti dijelaskan gitu ya, diberikan penjelasan panjang lebar lagi oleh penulis kitab ini, syarahnya, penjelasannya. Karena sistem para ulama dahulu seperti itu, ya Pak ya. Ada isi kitab, kemudian ada penjelasan. Namun yang membuat penjelasan itu nggak sembarangan juga, Pak ya, harus orang yang ahli juga. Ya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin ini nggak sembarang buat gitu ya. Tentu dengan bekal ilmu gitu. Begitu juga ulama dahulu, Pak. Ada Imam Bukhari bikin matan Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian Sahih Al-Bukhari ini, Pak, disyarah ya. Dijelaskan lagi tentang rawi-rawinya, hukum-hukum yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Nah, banyak ulama yang menulis syarahnya, di antara yang terkenal adalah Fathul Bari bi syarhi Sahih Bukhari, ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalan itu asal beliau itu dari Asqalan. Asqalan itu di mana, Pak? Di Palestina yang sekarang diambil oleh Israel. Itu ada daerah namanya Asqalan. Itu bisa dilihat di peta, ya Pak ya. Itu asal beliau. Namun kemudian orang tuanya hijrah ke ya Mesir. Sehingga beliau besar ya tumbuh di Mesir. Namun asalnya beliau dari Asqalan di Palestina. Jadi banyak Pak ya ulama di Palestina tersebut ya. Baik, beliau mengatakan di sini qala al-muallif rahimahullahu taala wa furidat alaihi salawatul khamsu, dan diwajibkan atasnya, yakni atas Rasulullah ketika beliau diterbangkan ya oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan kendaraan Buraq ya ke Sidratil Muntaha, itu mengambil kewajiban salat yang 5 waktu yang kita lakukan ya, yang kita kerjakan. Wa shalla fi Makkah salasa sinina, dan beliau salat ya di Mekah selama 3 tahun.
Ya, wa ba'daha, kemudian setelahnya umira bil hijrati, beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah meninggalkan kota Mekah karena memang tidak memungkinkan lagi untuk menegakkan agamanya. Maka boleh, dan hijrah ini Pak, ada orang yang mengatakan la hijrata ba'dal fath. Ya, namun ini kurang tepat. Karena hijrah ini akan ada sampai hari kiamat. Ya, namun hijrah yang dimaksud dengan Nabi itulah hijrah, tidak ada lagi hijrah setelah dibukakan kota Mekah. Itu maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak ada lagi emang waktu itu. Kenapa? Karena Mekah sudah dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat oleh kaum muslimin. Namun hijrah akan senantiasa tegak syariatnya, tidak dihapus ya sampai hari kiamat kalau ada sebabnya. Maka kalau seandainya kita sedang berada di suatu tempat yang mana kita nggak mampu betul ya menegakkan Islam kita, maka kita disyariatkan untuk hijrah. Kemudian beliau wa ba'dah, dan setelahnya umira bil hijrati, setelah 3 tahun ya beliau menegakkan sholat ya kan, setelah mengambil kewajibannya di kota Mekah 3 tahun, kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Fadhal Ali. Ya. Qala syari' rahimahullahu ta'ala qawluhu wa shalla fi Makkah wa kana yusalli arba'iyata raqataini hatta hajara ilal Madinati wa uqimat salatus safari wa zida fi salatil hadari. Qawluhu bimirabil hijrati amarallahu azza wa jalla Wa kana yusalli ya enggak dibaca ya yusalliu ya. Nah. Qawluhu bimirabil hijrati amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hijrati Sallallahu alaihi wasallam. ilal madinati li anna ahla makkah man'uhu An yuqima ya. da'watahu wa fi syahri rabi'il awwali minal ami al-thalithi asyara minal bi'athati wa salan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila madinati muhajiran min makkata al-baladil awwalil Lil wahyi ya. min makkata baladil awwalil wahyi lil wahyi. Iya. Wa ahabbul biladi ila Allahi wa rasuli kharaja min makkata muhajiran biizni rabbih ba'da an qama bi makkata salasa asyrata sanatan yuballighu risalata rabbih wa yad'u ilaihi ala basiratin falam yajid min aktsari quraisyin wa akabirihim siwa ar-rafdha li da'watihi Arafdona. Siwa arafdi ya, dia mudhafun ilaihi ghiyafalnya. Siwa rafdi ya. siwa rafdi li da'watihi wal i'rada anha wal idza'a syadida li rasuli sallallahu alaihi wasallam wa man amana bihi hatta alal amru bihim ila tanfidhi muttatil makri wal khida'i bi qatlin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu jatama'a kubara'uhum fi darin nadwati wa tashawaru madza yaf'aluna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hina ra'aw ashabahu yuhajiruna ilal madinati Iya. Ilal Madinah. Khalas ya. ilal madinati wa annahu Ya. la budda an yalhaqqa bihim wa yajidan nusrata wal auna minal ansari alladzina bay'uhu ala an yamnu'uhu Ayamna'uhu ya. mimma yamna'una minhu abna'uhum wa nisa'uhum wa hina idzin takunu lahu ad-dawlatu ala Quraisy
yu'tiya kulla wahidin sayfan sariman thumma yahmadu ila Muhammadin fayaqribuhu darbata rajulin wahidin fayaqtuluhu wa nastarihu minhu wa yatafarraqu damuhu fil qabaili wala yastati'u banu abdi manaf yakni ashiratun nabi sallallahu alaihi wasallam an yuharibu qaumahum jami'an fayardawna badiyati bidiyati fanu'tihim iyaha. Ya, khalas ya. Kemudian ya Al-Imam Ibnu Utsaimin mengatakan qala syarihu rahimahullahu taala wa kana yusalli rubaiyata raka'ataini hatta hajara ila al-Madinah. Dan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu ya salat rubaiyah. Nah, salat rubaiyah itu adalah salat yang yang 4 rakaat dengan 2 rakaat. Nah, beliau melakukan salat 4 rakaat, ya. Namun salat yang 4 rakaat itu beliau lakukan 2 rakaat. Nah, gitu. Jadi 2 kali salam. Itu ketentuan salat beliau. Namun salat yang seperti ini tentu sudah dihapus hukumnya, sudah dimansukh, ya. Kalau salat 4 rakaat 2 salam, tidak 2 rakaat 4 kali salam, kan gitu. Hatta hajaru ilal Madinah, sampai beliau hijrah ya ke kota Madinah. Fa aqarrat salatus safari, fa uqirrat ya salatus safari, sehingga ditetapkanlah salat safar, ya. Wazida, ya, kemudian ditambah ya fi salatil hadr, ketika salat dalam keadaan hadir atau dalam keadaan tidak dalam keadaan safar, ya. Jadi salat yang 2 rakaat itu ketika safar, ya, karena asal salat ada sebagian ulama mengatakan itu 2 rakaat gitu, ya. Nah, kecuali tidak dalam keadaan safar. Sehingga dalam safar itu Pak kita dianjurkan untuk melakukan ringkasan sholat, ya. Atau ya mengqasar, ya, meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat ketika ya hadir, ya, ketika tidak safar. Kemudian ketika safar kita ringkas, kita qasar, ya, menjadi 2 rakaat seperti itu. Jadi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah seperti itu, yang 3 tahun itu kan beliau sudah mulai sholat, ya, namun pelaksanaan sholatnya tidak seperti ketika telah disempurnakannya, ya, syariat sholat, ya, seperti itu. Kemudian wa amarallahu sallallahu azza wa jalla nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Namun hijrah ini ada sebabnya. Ini sebabnya beliau sebutkan, ya, li anna ahla Makkah mana'uhu an yuqima da'watahu. Itu sebab hijrah yang pertama. Ya, penduduk kota Makkah menghalangi Rasul untuk melanjutkan, menjalankan, menegakkan dakwah beliau. Karena memang waktu itu Rasul mau dieksekusi, sudah, ya. Saking marahnya mereka, saking muaknya mereka nanti diceritakan di sini berkumpul, ya, pembesar kafir Quraisy itu. Abu Jahal ada di situ dan yang lainnya, ya. Di Darun Nadwah namanya, tempat perkumpulan orang-orang pembesar kafir Quraisy. Jadi mereka sudah sepakat untuk, ya, mengeksekusi Rasul gitu, ya. Nauzubillahi min zalik. Sampai seperti itu, Pak, ya, tantangan dakwahnya Rasul, ya. Nah, kita siapa di antara dai kita yang sudah mau dibunuh? Apalagi yang dijadi, enggak ada. Iya kan? Enggak berani pula menyampaikan tauhid, ya. Rasul mau dibunuh tetap beliau menyampaikan tauhid. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harus kita yakini, ya,
Setiap besarnya musibah yang menimpa seseorang, maka tentu pahalanya semakin besar. Tapi kalau main aman-aman aja enak, ya Pak ya, ya akan kecil pahalanya gitu. Karena Rasul mengatakan pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian, ya. Besarnya pahala itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan dalam hadis sahih, ya itu tergantung dengan ya besarnya cobaan ujian yang menimpa seseorang. Sehingga manusia yang paling besar cobaannya para nabi. Disebutkan dalam Sahih Muslim, ya, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u summal amsalu fal amsal, ya. Sesungguhnya manusia yang paling besar, yang paling syadid gitu ya. Syadid itu artinya betul-betul luar biasa gitu. Maka azab itu diberi naat sifatnya syadid, azabun syadidun. Azab yang betul luar biasa. Maka di redaksi hadis ini Rasul mengatakan inna asyaddan nasi balaan. Bala di sini cobaan, musibah, ya. Kemudian ujian, itu sama maknanya. Sesungguhnya manusia yang paling besar balanya, yang paling syadid, ya, balanya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka. Ya, apa tugas para nabi dan Rasul Allah utus itu, Pak? Ya, Al-Quran sudah menjelaskan tugas mereka. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah mengutus, kata Allah, setiap umat itu rasul. Tugasnya apa? Ya, Ani'budullah. Tugasnya mengajak kaumnya supaya mereka beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, ya. Dan mengajak kaumnya untuk menjauhi taghut. Taghut itu, ya, di antara makna yang paling populer adalah kullu ma ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah. Syirik, ya. Itu tujuan diutusnya Rasul gitu. Tugas pertamanya itu. Ya, tugas pertamanya setiap para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti beliau. Contoh para sahabat Muaz bin Jabal, ya. Muaz bin Jabalin, ya. Ketika Rasul mengutus beliau untuk berdakwah, ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, ya, faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah, atau syahadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullaha. Wahai Muaz, sesungguhnya engkau akan diutus ke Yaman, engkau akan mendatangi ahlul kitab di situ. Karena di Yaman itu, Pak, banyak memang Yahudi, ya. Nah, kemudian Nasrani juga, sehingga Raja Abraha itu di Yaman, itu di Son'a, ini pusatnya, dan dia beragama Nasrani, sehingga dia buat ini, ya, tandingan untuk menandingi Ka'bah. Dia buat kanisah atau gereja. Nah, gerejanya sekarang jadi tempat sampah, Pak, ya. Allah hinakan dia. Nah, dia ingin menyaingi Nabi Muhammad, ingin menyaingi Ka'bah. Banyak kali orang ke Ka'bah kan gitu, berbondong-bondong orang ke Ka'bah itu, Pak, walaupun belum Rasul diutus menjadi nabi, sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul pun sudah menjadi tradisi. Bahkan masyarakat kafir Quraisy pun mereka berhaji, namun haji mereka sekedar perut, ya. Bagaimana nenek moyang mereka gitu kan? Karena dalil mereka itu nenek moyang, itu konsep mereka, ya. Ya, sehingga mereka terkadang tawaf itu, Pak, telanjang. Nauzubillahi min zalik. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama Nasrani memang banyak dahulunya. Sebenarnya Abraha itu bukan asli Yaman. Dia berasal dari Habasyah itu. Dia berasal dari Ethiopia, Afrika. Namun ya, Raja Habasyah ini dulu pernah menyerang kerajaan yang memimpin Yaman. Itu disebutkan, ya, di dalam tarikh, di dalam sejarah. Waktu itu dia menang sehingga dia menguasainya. Sehingga pada saat ini pun orang-orang Afrika itu banyak emang, Pak, di Yaman itu. Ya, kalau kita lihat ke pasarnya gitu, itu banyak
yang tukang-tukang angkat atau yang kerja itu banyak berasal dari Afrika. Dan orang Afrika ke Yaman itu banyak nggak pakai paspor Pak, lewat laut. Apalagi orang Somalia ya, numpang ini lewat ilegal gitu. Karena memang Yaman itu tidak terlalu ketat Pak, apalagi terhadap orang Afrika. Ya, seolah-olah orang Afrika itu ada privilege gitu ya, nggak ada paspor, ya kan, nggak ada visa, bebas mereka gitu. Dan orang Afrika itu sudah banyak yang netap juga Pak, ya kan, udah tinggal di Yaman itu udah berabad-abad gitu ya. Sehingga ada teman saya itu Syekh Abdul Fattah itu kan, dia kan di Yaman, namun asalnya bukan orang Yaman asli, dia asalnya Afrika, orang Somalia. Karena Somalia, Ethiopia ini berdekatan ya, iya, hampir mirip orangnya, cuman bahasa saja yang berbeda. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Rasul hijrah Pak? Karena Nabi tidak bisa lagi menegakkan dakwahnya seperti itu. Kemudian wa fi syahri Rabi'il Awwali, dan pada bulan Rabiul Awal minal ami salisi asyara minal bi'sati ya, kemudian pada tahun ya ke-13 Hijriah. Namun perhitungannya itu dari Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi diangkat menjadi Rasul usia berapa hari? 40 tahun. Jadi tahun ke-13 itu berarti 40 tahun tambah 13 tahun. Jadi usia berapa Nabi waktu itu? 53. Dan itulah beliau berhijrah. Ya Pak ya. Pada usia itu beliau berhijrah ke Madinah. Wasalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati. Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah muhajiran ya, dalam rangka ini hal ya, keadaan beliau dalam rangka berhijrah min Makkah al baladil awwali lil wahyi ya, negeri pertama kali yang diturunkan wahyu padanya. Nah, sehingga wahyu-wahyu ataupun ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah ini disebut oleh ulama tafsir dengan istilah ayatun makkiyatun ya, ayat-ayat makkiyah. Nah, kemudian ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah itu namanya ayatun madaniyah. Nah, yang menjadi tolak ukur Pak, di sini bukan tempat sebenarnya. Ulama mengatakan pendapat yang kuat dia bukan tempat namun waktu. Nah, terkadang ada ayat makkiyah namun turun di Madinah. Ya. Karena Nabi belum hijrah gitu. Nah, seperti itu. Jadi ulama mengklasifikasikan, membagi ada ayat makkiyah, madaniyah ini berdasarkan waktu hijrahnya Nabi, bukan berdasarkan tempat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa ahabbul biladi ilallah. Makkah itu adalah tempat yang paling Allah cintai. Nah, jadi kita harus cinta Makkah, Pak. Allah cinta. Kenapa? Karena ada Baitullah, ada Ka'bah di situ. Ada rumah Allah. Ya. Keutamaannya luar biasa besarnya. Orang sholat di situ sama dengan 10.000 kalau nggak salah saya. Kalau di Masjid Nabawi disebutkan hadisnya 1000 kali ya, dibandingkan dengan sholat di selain Nabawi. Kalau di Masjid Haram ya kan, di Mekah itu ya, di tanah haram secara umum terutama di Masjidil Haram ya, di Masjidil Haram itu sama dengan 10.000 kali kalau saya nggak salah Pak ya. Apa? Iya, 100.000 kali ya. Iya. Jadi mi'atu alaf ya, 100.000 ya. Nah, itu besarnya pahala di Masjidil Haram gitu. Itu namanya tanah haram Pak ya. Kalau kita lihat peta Saudi itu ada pembatasnya. Jadi memang di Mekah Madinah itu amal soleh dilipat gandakan. Sebaliknya amal dosa, perbuatan dosa itu juga dilipat gandakan dosanya Pak. Jadi orang bermaksiat di Masjidil Haram atau di Mekah atau di Madinah
itu dosa maksiatnya jauh lebih besar ketimbang maksiat di luar kota haram ini atau di luar tanah haram. Karena haram itu artinya bukan haram, Pak ya. Iya. Tapi kalau haram itu rohnya panjang, haramun itu haram artinya. Ini enggak haramun. Beda, ini bahasa Arab penting, ya kan? Kok tanah haram emangnya haram kita bukan itu. Haram di sini mulia artinya. Ya. Yang haram itu yang rohnya panjang, haramun itu baru. Ini enggak, dia pendek, haramun, tanah haram. Haram itu artinya mulia, ya. Kalau rohnya tidak dipanjangkan. Nah, itu Pak pentingnya bahasa Arab itu, Pak ya. Penting juga panjang pendek. Karena kalau salah panjang pendek, Pak, maknanya terkadang merubah makna terkadang, ya. Nah, jadi kalau kita baca Al-Qur'an ya, harus kita perhatikan panjang pendek. Karena ada panjang pendek yang merubah maknanya. Contoh haram ini. Kalau dibaca haramun itu haram artinya, nggak boleh gitu. Nggak boleh kita lakukan ya. Tapi kalau pendek rohnya haramun, haram ya, itu artinya mulia. Yang Allah muliakan gitu. Nah, sehingga di sini Imam Ibnu Utsaimin mengatakan wa ahabbul biladi illallahi wa rasulihi. Ya. Mekkah itu adalah daerah negeri yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita juga harus mencintai, Pak. Kita mesti mencintai. Kenapa? Karena di situ ada ya Masjidil Haram. Itu masjid suci bagi kita, yang kita muliakan, yang kita mengharapkan keberkahan ketika sholat di dalamnya, ya, karena sholat dilipat gandakan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi di situ pula kita melakukan ibadah besar umat Islam, rukun Islam yang terakhir, yang kelima, ibadah haji. Nggak boleh ibadah haji seselin ke situ, Pak. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita harus mencintai kota Mekah, harus ada dalam hati kita niat, Pak ya. Ya, bagi bapak atau saudara kita yang belum pernah ke situ, Pak, mesti ada kerinduan gitu. Harus rindu kita, Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharaja min Makkah muhajiran bi izni rabbih. Beliau keluar dari kota Mekah dalam rangka berhijrah dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah. Ba'da an qama bi Makkah, setelah beliau tinggal di kota Mekah 13 sanatan, selama 13 tahun tinggal di sini berdakwah maksudnya, ya. Yuballighu risalata rabbih, beliau menyampaikan pesan ya dari Tuhannya, yakni Al-Qur'an, wahyu Allah berupa syariat Islam, dan yang pertama kali tentu masalah ya tauhid. Karena Rasulullah, Pak, ada seorang ulama menulis, mengumpulkan hadis-hadis tentang dakwahnya Nabi, ya. Beliau menyebutkan tentang bagaimana dakwahnya Rasulullah itu ya. Jadi dakwahnya Nabi itu luar biasa ya. Nabi pernah dakwah sir, Pak ya, dan pernah juga terang-terangan gitu. Ya, Nabi pernah dakwah dari rumah ke rumah, yang dimulai dari rumahnya Al-Arqam ya. Maka dikenal dengan istilah Darul Arqam ya. Di rumah Dar itu kan rumah ya, sahabat Al-Arqam itu. Di situ mulai beliau merekrut lah gitu ya sahabat, mengajarkan tauhid gitu. Dan beliau juga pernah dakwah terang-terangan. Bahkan beliau ya pergi ke pasar, dikumpulkannya para masyarakat Quraisy ya. Kemudian beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Karena orang Quraisy ini paham bahasa Arab, Pak. Ya kan, kalau seandainya mereka ucapkan konsekuensinya tahu, berarti mereka nggak boleh lagi. Sehingga Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, ya kan, celaka kamu Muhammad ya. Apakah untuk ini saja, untuk kamu suruh kami meninggalkan agama kami, engkau kumpulkan kami ya. Atas ucapan Abu Lahab ini, Pak, turunlah firman Allah. Turunnya surah Al-Lahab itu, Pak, Abu Lahab masih hidup namun sudah divonis neraka oleh Allah. Dah tahu Allah, ini celaka orang, belum mati aja sudah ya kan, sudah divonis masuk neraka. Yang celaka itu bukannya Nabi Muhammad SAW. Kau yang celaka itu Abu Lahab gitu ya.
Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab ini. Atau nama lainnya surah Al-Masad. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan istrinya tukang kompor ya. Mantap itu Abu Lahab ya. Ya, sikat Muhammad itu ya. Nah, sehingga istrinya pun masuk dalam ancaman Nabi, wa imra'atuhu hammalatul hatab ya. Ya kan istrinya itu tukang kompor ya. Kayak bawa kayu untuk ini. Ini banyak tafsirnya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan di hari kiamat besok dia mengumpulkan kayu buat membakar dia dan suaminya gitu. Ada juga yang mengatakan dia tuh suka tukang kompor gitu Pak ya. Yang menggembosi suaminya buat apa? Buat menentang dakwahnya Nabi. Masuk dia sekalian gitu ya. Dalam kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Lahab ini Pak orangnya kaya Pak. Abu Lahab itu kaya dan orang yang terhormat gitu. Dan tradisi orang jahiliyah itu mereka itu melihat kemuliaan seseorang itu dengan hartanya Pak. Nah, dia merasa banyak harta sehingga dalam surah Al-Lahab itu Allah kecam Abu Lahab ya. Ma yughni anhu maluhu wa ma kasab. Walaupun banyak hartanya la yughni anhu. Tidak bermanfaat hartanya itu ya. Tidak akan bisa menyelamatnya kelak, ya kan? Walaupun banyak hartanya, enggak ada faedahnya. Dan apa yang diusahakan oleh Abu Lahab itu. Ya kan? Walaupun dia orang terhormat, punya banyak harta, namun ketika dia kafir menentang dakwahnya ponaannya sendiri ya, Rasulullah, maka tidak ada manfaat, tidak akan bisa menyelamatkan dia kelak dari siksa api neraka. Ya, jadi Nabi 13 tahun Pak ya di kota Makkah. Yad'u ilaihi ala basiratin. Beliau mengajak kepada Allah untuk mentauhidkan Allah di atas basirah. Basirah ini ya ditafsirkan oleh para ulama dengan burhan wa hujjah, dengan petunjuk ya, dengan dalil ya, dengan hujjah. Sebagaimana dalam surah Yusuf ya, qul hazihi sabili, katakan wahai Muhammad kepada kaummu, hazihi sabili, ini adalah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Kayak apa sih jalannya Nabi Muhammad Pak? Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku, yakni jalan Nabi Muhammad. Ya kan? Bagaimana jalan Nabi Muhammad itu Pak? Ad'u ilallah, aku mengajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau Bapak sekalian ingin mengikuti jalan Nabi Muhammad, jadilah ya tim Bapak ya, bagian dari berdakwah ke jalan Allah. Iya. Pahalanya besar Pak. Jadi dakwah ini Pak tidak hanya sekedar ustadznya saja, enggak. Nabi Muhammad sendiri ya apa namanya itu? Beliau tidak sendiri Pak. Nabi Muhammad saja butuh teman-teman. Ya. Butuh ahli tulis menulis. Zaid bin Sabit ikut andil. Jadi dakwah itu enggak hanya sekedar ustadz penceramah, enggak. Dakwah itu ada komponen-komponennya. Butuh tim medianya, butuh tim pendananya. Nabi tim pendananya Masya Allah, istrinya yang pertama kali, orang kaya Pak. Itu bagian dari jalannya Rasul. Dia kalau kita ingin Pak ya, menjadi bagian dari Rasul, ikut andil dakwah Pak. Walaupun kita nggak bisa berceramah, nggak jadi masalah. Kita bantu saja apa yang kita bisa bantu Pak. Iya. Untuk menegakkan jalan dakwah tauhid ini. Atau kalau kita nggak punya harta juga, dengan tenaga kita apa yang bisa kita lakukan. Karena ini jalannya Rasul ini. Qul hazihi sabili, katakan Muhammad ya, kata Allah, ini adalah jalan aku, jalannya Rasulullah. Jalannya Nabi itu ngapain ya? Ad'u ilallah. Nabi itu selalu ngajak orang menuju Allah, mentauhidkan Allah, menjelaskan kesyirikan, bahaya syirik ya kepada masyarakatnya. Kemudian ditegaskan lagi oleh beliau, ana, ini adalah jalanku, wa manittaba'ani, dan siapa saja yang mengaku mengikutiku tempuh jalan ini. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya kita mesti mensupport Pak. Ada teman-teman kita media walaupun dia bukan satu yayasan dengan kita, mesti kita support dia. Ya kan, dia menyediakan sarana untuk mengajak orang ke jalan Allah, ya, menyebarkan tauhid,
Oh tapi kan dia tujuannya untuk dunia, hati orang dia sendiri mempertanggungjawabkan. Jangan kita menjadi malaikat, kan menjadi Allah untuk mencatat tentang niat orang. Niat orang serahkan sama Allah. Selama zahirnya dia mengajak kepada sunnah, kita dukung dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun beda nama komunitas, ada komunitas ini ya. Jadi nggak boleh saling menjatuhkan ya. Selama niatnya sama, selama visinya sama, tujuannya ya adalah mendakwahkan tauhid, maka nggak boleh kita ya saling menyikut gitu ya. Seharusnya kita saling mensupport ya, saling mendoakan. Kalau kita mampu mensupport, mungkin keterbatasan waktu ya kan, keterbatasan kita punya kewajiban lain ya, kita support lah dengan doa lah minimal. Jangan menjelek-jelekkan Pak, karena dewasa ini sekarang luar biasa ya. Satu tim dakwah dengan tim dakwah yang lainnya terkadang Pak ya saling menjelek-jelekkan, padahal sama-sama mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, mengajak kepada tauhid ya. Kenapa saling sikut menyikut itu nggak boleh Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya mereka juga mengajak kepada Allah ya. Kalau seandainya kita nggak senang, dikhawatirkan nanti kita terkena dosanya gitu ya Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian falam yajid min aktsari quraisyin wa akabirihim siwal rafdi li da'watihi wal i'radi ya. Ini ma'tuf kepada ar-rafdi ya, wal i'radi anha ya. Dan Nabi tidak mendapati kebanyakan dari orang Quraisy dan pembesar-pembesar Quraisy ya, kecuali hanya penolakan terhadap dakwah beliau dan berpaling dari dakwah beliau. Jadi kebanyakan orang Quraisy itu ternyata Pak tidak menerima dakwah Nabi. Ini aksar itu mayoritas gitu. Ya, sehingga Islam di awal-awal itu minoritas, asing Pak. Sehingga Nabi bersabda dalam hadis sahih Muslimnya, innal islama bada'a ghoriban fasayakunu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba, kan itu. Islam itu awal muncul itu dalam keadaan asing. Aneh sekali ya kan, kenapa kok nggak boleh melakukan itu ya, ritual ini dan itu kan, padahal ini kan budaya kita ya. Jadi Muhammad ini ingin menghancurkan, menghilangkan kebiasaan budaya leluhur kami, kan itu kata orang kafir Quraisy. Kenal nyembah patung itu Pak, ke Lata Uzza itu sudah turun temurun gitu. Belum lagi Muhammad itu lahir kami udah nyembah ini. Kok tiba-tiba dia lahir dia bilang ini syirik gitu ya. Jadi Nabi Muhammad pun Pak sudah menghadapi masalah apa namanya itu Pak, menentang kebiasaan tradisi syirik. Jadi nggak aneh Pak kalau kita sekarang dibilang ya tidak ramah terhadap budaya lokal, sudah nggak aneh ya. Nabi pun seperti itu dulu gitu ya, ketika beliau harus bertentangan dengan budaya-budaya kafir Quraisy. Jadi jangan takut kita Pak, kan ada kebudayaan keyakinan masyarakat ya tentang tentang dewa-dewa ya, dewi-dewi gitu ya. Bahkan ada juga keyakinan Pak, ini nggak semuanya, namun masih ada gitu. Kalau itu kita ini ya, bumi kita ini ya, ini adalah bumi Dewi Pertiwi katanya. Ini auzubillah, ini nggak benar, itu syirik ya. Bumi ini bumi Allah ya kan? Ya bukan demi dewi, karena memang kalau dilihat dari sejarah orang Indonesia ini memang dahulunya meyakini adanya dewa dan dewi. Kalau dewa yang laki-laki, yang dewi muannas ya, dewanya muzakkar. Ya. Nah ini Pak, dan itu diyakini memiliki kekuatan. Bahkan ada dewa langit ya, dewa-dewa banyaklah dewa-dewa yang diyakini ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka datanglah para pejuang Islam, para pendakwah, para dai ya. Nah, mereka yang meluruskan keyakinan enggak ada itu gitu ya. Yang menciptakan Allahu khaliqu kulli syai'. Yang menciptakan langit dan bumi ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur gitu ya. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang menciptakan ya
kegelapan dan cahaya. Allah semuanya, bukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, falam yajid, beliau tidak mendapati min aktsari Quraisyin, dari kebanyakan orang Quraisy, wa akabirhim, dan pembesar-pembesar orang Quraisy, kecuali ar-rafdi, ya, penolakan lidakwatihi, terhadap dakwahnya beliau, wal i'radi anha, dan berpaling darinya, yakni dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal izai syadidi, dan ya mereka memberikan siksaan yang pedih gitu ya, gangguan lah ya, gangguan yang besar lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man amanim, dan terhadap orang yang beriman kepadanya, hatta alal amru bihim ila tanfidhi khuttatil makri wal khida'i, sehingga puncaknya sampailah permasalahan untuk melaksanakan ya strategi makar mereka. Apa makar dan khida' dan tipu daya mereka? Gimana makarnya? Liqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mengeksekusi mati Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu jatama'a kubara'uhum fi darin nadwah, ketika pembesar-pembesar kafir Quraisy itu berkumpul, Pak ya, di tempat-tempat mereka berkumpul itu istilah namanya adalah darun nadwah atau fi darin nadwah. Jadi mereka orang kafir ini ya hendak melakukan strategi mereka, khutbah mereka itu strategi dalam berbuat makar dan tipu daya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijtama'a kubara'uhum, berkumpullah ya para pembesar-pembesar mereka di tempat berkumpul. Jadi tempat berkumpul mereka itu namanya Darun Nadwah ya. Wa tasyawaru, dan mereka bermusyawarah. Mada sayfaluna bi Rasulillah, apa yang akan mereka lakukan terhadap Rasul SAW. Hina ra'au, jadi mereka itu Pak udah ngelihat, udah menyaksikan ini sahabat Nabi ini akan hijrah ini, ya kan, kemana? Ke Madinah. Jadi Nabi waktu itu belum hijrah, namun sahabat sebagian besar sudah hijrah. Hina ra'au ashabahu, tatkala mereka telah melihat ya para sahabat Nabi itu yuhajiruna ilal Madinah, berhijrah ke Madinah, wa annahu la budda an yalhaqa bihim, dan kalau sahabatnya sudah berhijrah Nabi ini akan ngikut gitu ya. Dan mereka orang kafir Quraisy sudah tahu ya, orang-orang Yasrib waktu itu namanya ya kan, sebelum diubah menjadi Madinah, udah tahu orang-orang Yasrib itu pro sama Muhammad, ini bahaya. Nanti kalau Muhammad ini kata orang kafir Quraisy ya, kalau dia sudah sampai ke situ dia akan dapat kekuatan. Kita yang saro. Nah, sebelum berangkat, ayo kita musyawarah, kita eksekusi aja dulu kan gitu. Makarnya orang kafir Quraisy itu. Wa annahu la budda an yalhaqa bihim wa yajidan nusrata, dan Nabi itu akan mendapatkan pertolongan, wal auna, dan bantuan minal ansor, dari orang-orang Ansor, yang mana orang Ansor itu Pak sudah membaiat Nabi, sudah beriman kepada Nabi dan siap membela Nabi, mati untuk Nabi, ya kan? Alladzina bay'u, yang mana mereka telah membaiat Nabi. Baiat itu Pak janji setia. Ala ayyamna'uhu mimma yamna'una min abna'ahum wa nisa'ahum, yang mana ya mereka akan menghalanginya gitu ya, dan menghalangi anak-anak mereka, wanita-wanita mereka terhadap Nabi. Kalau seandainya ada gangguan kepada Nabi, anak mereka saja mereka larang ya, wanita mereka saya larang, apalagi kita orang Mekah gitu ya. Kalau ingin menyakiti Nabi, kalau Nabi sudah hijrah, sudah di backup oleh orang Ansor, oleh orang Yasrib ya kan, nah, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kepada Nabi Muhammad kan, seperti itu. Wahina idzin takunu lahu daulah, kalau seandainya sudah kuat Nabi, orang-orang Madinah itu sudah menerima beliau, maka beliau akan punya kekuatan Pak, punya negara, punya daulah terhadap orang Quraisy. Faqala aduwullahi Abu Jahlin, berkatalah musuh Allah Abu Jahal. Ini pendapat Abu Jahal ya. Jadi sebelum Nabi hijrah ya, maka Abu Jahal mengatakan ar-ra'yu, ini pendapatku katanya. Ya, anna khudha min kulli qabilatan fatan syaban ya. Kita ambil saja, kita pilihlah kalau bahasa kita ya. Kita pilih setiap
kabilah setiap suku, ya suku yang pro mereka lah ya, pro kafir Quraisy ya. Jadi mereka ingin memilih satu pemuda yang kuat ya. Kemudian setiap pemuda yang dari setiap suku itu kan satu, ya kan? Setiap pemuda dari setiap suku itu fanu'tiya kullu wahidin sayfan sariman. Kita kasih pedang terhunus ya, pedang untuk setiap satu utusan itu ya. Summa ya'madu, kemudian mereka pergi ya, bersengaja pergi ila Muhammadin ya, kepada menghadap Nabi Muhammad gitu ya, fayadribuhu, supaya dia memenggal Nabi Muhammad itu ya, darbata rajulin wahidin, dengan satu penggalan seseorang gitu ya, fayaqtuluhu ya, kemudian mereka akan mengeksekusi Nabi gitu ya, wa nastarihu minhu, sehingga kita itu merasa tenang ya terhadap gangguan Nabi Muhammad lah. Karena mereka menganggap kalau Nabi mengajak mereka meninggalkan berhala mereka itu mereka anggap sebagai gangguan gitu. Jadi kalau ada orang sekarang Pak diajak dia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya, dianggap itu sebagai gangguan, inilah sama dengan orang jahiliyah di masa Nabi. Jadi mereka, padahal Nabi nggak pernah mengganggu mereka sebenarnya, tapi mereka merasa terganggu Pak. Ketika disindir ada tradisi mereka yang bertentangan dengan agama, mereka merasa terganggu. Ya, kalau meninggal Muhammad kita tenang, nggak ada lagi yang nyinyirin kita bebas syirik, ya, bebas riba, bebas apalah gitu ya, nggak ada lagi yang nyinyirin kan gitu, merasa terganggu Pak. Fayatafarraqu damuhu fil qabail, maka kalau seandainya Muhammad itu terbunuh maka akan terberai-berai gitu ya darahnya pada setiap suku kita. Namun ya Nabi Muhammad itu masih dari suku Quraisy ya, sehingga fala yastati'u banu Abdi Manaf ya. Ya suku dari keturunan dari nasab Nabi itu ya. Ya yaitu Bani Abdi Manaf itu kan kakeknya Nabi gitu ya. Ini enggak tega, enggak lah kalau kami enggak mau gitu ya. Yakni asyiratun Nabi, yaitu keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. An yuharibu qaumahum, jadi mereka enggak mau memerangi satu keturunan dengan mereka ya kan. Namun ya mereka hanya membayar uang aja ya, dia saja kepada yang akan disuruh mau eksekusi Nabi kan dikasih duit Pak ya, atau kalau istilah kita ya pembunuh bayaran inilah. Jadi Banu Abdi Manaf ini Pak ya, yang merupakan sukunya Nabi ya kan, ini nggak mau dia ya, namun ya mereka hanya ngasih ya diat sah saja, ngasih kayak uang lah gitu ya, untuk apa ya, untuk membunuh Nabi SAW. Namun itu semua tidak jadi Pak ya mereka lakukan. Kenapa? Sebelum mereka ke situ sudah dikasih tahu oleh Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad di malam harinya dengan Abu Bakar sudah berhijrah berangkat tanpa diketahui oleh mereka. Dan posisi Nabi waktu di rumah beliau itu digantikan oleh siapa? Ali bin Thalib. Pas mereka ingin, kok beda orangnya, enggak jadi gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena minat waktu, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja pembahasan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.